pagi ini kita mau melanjutkan cerita ya tentang bagaimana orang-orang banyak terus mengikuti Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat ya, di ayat yang ke-7 dikatakan kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga. Nah, Tuhan Yesus kadang-kadang dia pergi ke danau ya. Kenapa? Karena di sana banyak orang. Dan ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pergi ke sana, di sini dikatakan banyak orang mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus kemana-mana itu diikuti oleh banyak orang. Karena Tuhan Yesus beda daripada yang lain. Dia penuh kuasa dalam hal menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan dalam hal berkata-kata, dia juga ajaib ya. Pengajarannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, jadi tidak heran kalau kemana-mana Tuhan Yesus pergi, termasuk di sini ya, dia pergi ke danau dan banyak orang yang mengikuti dia. Nah, kita tidak bisa bayangkan ya, bagaimana orang berkerumun. Mereka tidak memikirkan rasa capeknya, mereka tidak memikirkan bagaimana kondisi mereka nantinya. Yang mereka pikir mereka mau ikuti Tuhan Yesus. Ya. Dan di sini dikatakan ya, orang-orang ini datang dari berbagai tempat. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus pergi misalnya ke satu kota kan, lalu waktu Tuhan Yesus keluar dari kota itu, hanya orang-orang di kota itu saja atau di desa itu saja yang mengikuti dia. Bukan. Tapi di sini dikatakan dari berbagai tempat. Tuhan Yesus itu sudah sangat terkenal dan orang banyak mencari dia. Di sini dikatakan dari Galilea. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ya, Israel itu dibagi dua provinsi. Dua provinsi. Provinsi Galilea yang di atas, lalu provinsi Yudea yang di bawah. Jadi hanya dua provinsi. Nah, dikatakan di sini dari Galilea, artinya dari atas provinsi Galilea, banyak orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus ya. Dan juga dari provinsi Yudea. Jadi bisa dikatakan dari berbagai tempat di Israel datang mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita melihat rinciannya ya di ayat yang kedua ya, di situ dikatakan dari Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota Israel ya. Di Yerusalem itu ada apa? Ada yang tahu? Ada sesuatu yang istimewa di kota Yerusalem. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada apa di kota Yerusalem? Di dalam kotanya itu ada sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang Israel secara khususnya. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Ada apa di dalamnya? Bait suci, betul ya. Ada bait suci, tempat beribadah kepada Tuhan. Tempat untuk memuji Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Yerusalem itu sangat-sangat penting bagi orang Israel. Karena disitulah Tuhan pilih untuk membangun bait suci. Jadi dari Yerusalem, lalu dari Idumea lebih di bawah lagi ya. Lalu dari seberang sungai Yordan, lalu dari daerah Tirus. Nah ini Tirus Sidon itu di atas, di Galilea. Bayangkan dari atas utara, lalu dari selatan, itu semuanya banyak orang yang datang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa ya? Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita misalnya datang presiden, kita mau lihat tidak? Ya mungkin kita tertarik mau melihat ya.
Wah, datang presiden ini kesempatan ini. Mungkin satu kali seumur hidup kita bisa melihat presiden ya, karena kita ini kan rakyat biasa ya, bukan pejabat ataupun pengusaha yang bisa berinteraksi dengan pemerintah ya, apalagi presiden. Nah, jadi kalau datang presiden mungkin kita tertarik untuk pergi melihat, penasaran kita. Nah, kita mau melihat presiden ya karena dia pemimpin negara kita ya. Nah, tetapi kalau di sini orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, kenapa? Di sini dikatakan sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ternyata mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus karena mereka mendengar banyak hal tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus? Wah, dia melakukan banyak mujizat tentunya ya. Dia pernah mengubah air menjadi anggur. Air bisa berubah menjadi anggur untuk pesta perkawinan. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh yang sudah puluhan tahun tidak bisa berjalan. Tuhan sembuhkan. Dia menyembuhkan orang yang buta, bisa melihat. Dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Di pertemuan sebelumnya Pak Pendeta ada jelaskan. Tuhan bisa sembuhkan. Jadi dikatakan di sini, segala yang dilakukannya, bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Kita manusia bisa melakukan mujizat tidak? Kita tidak bisa ya. Kita ini terbatas loh. Kita mau bilang sama air itu, air berubahlah jadi anggur. Nggak akan bisa. Ya kan? Karena kita manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus ya, dia bisa melakukannya. Karena dia Allah. Dia bukan manusia biasa. Selain itu ya, Tuhan Yesus juga mengajar dengan luar biasa. Beda loh, Tuhan Yesus mengajar dengan saya sendiri kalau mengajar. Kalau saya mengajar, mungkin Bapak Ibu tidak ada yang merasa tidak kena hatinya gitu. Atau kurang jelas. Atau cara penyampaian saya kurang bagus contohnya. Nah tetapi ya, kalau Tuhan Yesus mengajar, itu semua orang yang mendengar dia terkagum-kagum. Bisa tepat sekali di hati mereka. Sampai-sampai ya orang Israel membandingkan Tuhan Yesus dengan para pengajar mereka, guru-guru mereka. Mereka bilang, tidak seperti guru-guru mereka, ini jauh luar biasa dalam hal mengajar. Ya, ketika dia berkata-kata, menyentuh sekali hati kita. Dan penuh otoritas yang membuat kita harus tunduk kepada pengajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus ini ternyata didengar oleh banyak orang. Nah, ketika didengar oleh banyak orang, akhirnya mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Coba kalau Bapak Ibu pergi ke pasar. Bapak Ibu ada yang sering ke pasar di sini pagi-pagi. Lalu kadang-kadang ada banyak orang mengelilingi satu orang yang sedang jualan obat. Pernah melihat di pasar? Orang ini teriakan, dia pamer ini obat ini bisa menyembuhkan ini, diuji. Coba ya. Lalu banyak orang yang keliling kan. Kita yang mungkin dari masih jauh, kita dengar kata-katanya, benar tidak? Kita mau pergi lihat, coba lihat mana. Ya kan? Ada lagi yang satu orang bapak-bapak dia jual satu alat atau satu benda untuk penambal yang bocor. Contohnya misalnya kan ada pipa yang bocor atau dia masukkan air ke panci lalu dia bolongin. Lalu ada satu benda hanya oles begitu saja tertutup itu lubangnya. Walaupun airnya kencang, dia hanya oles saja. Tertutup. Oh dia terteriak kan, kita mendengar, saya mau cobalah.
Benar tidak? Kan di rumah kita mungkin ada yang sering bocor, ya kan? Bocor pipa, ya kan? Atau mungkin ada panci kita yang bocor. Nah, kita butuh supaya ditambal tidak bocor lagi. Oh, kita penasaran, kita dengar, kita mau pergi lihat. Nah, begitu juga orang Israel pada saat itu. Mereka berbondong-bondong datang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika mereka sudah berkerumun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat ini banyak sekali orang. Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus, ya, bisa bicara dengan diperhatikan oleh semua orang? Dalam arti, tidak ada yang dia belakangi. Semuanya terarah. Matanya, pandangannya hanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Sama seperti saya ini kan. Saya berdiri di sini. Jadi Bapak Ibu di depan semua. Nah, lihat fokus ke saya saja kan. Kalau banyak sekali orang, mungkin ada yang di belakang saya, ya kan? Jadi saya hanya melihat di depan saya, tapi yang di belakang mungkin saya tak bisa lihat. Atau saya agak repot sebentar, bolak-balik. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia bilang kepada murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu. Sebuah perahu. Untuk apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam air, di atas perahu, dia duduk, dan orang yang ada di pantai yang begitu banyak, bisa melihat dia dengan fokus itu. Jadi, seperti kalau di gereja kita, kalau ibadah, kan mimbarnya kan nggak diletakkan di tengah-tengah. Coba kalau mimbar kita diletakkan di tengah-tengah kursi jemaat, kan pusing kan? Pak Pendeta mau melihat yang mana ini? Mau hadap kanan, kiri, belakang, depan, kalau di tengah-tengah. Tapi karena Pak Pendeta mimbarnya ya diatur di depan sana dan kita semua jemaat ya saling berhadap-hadapan. Jadi kita bisa fokus. Nah, jadi itulah yang dilakukan juga Tuhan Yesus. Jadi biar fokus orang melihat dia. Selain itu, supaya tidak ada yang menghimpitnya. Kalau kita misalnya ke pasar Bapak Ibu, kalau kita ke pasar, biasanya kalau ramai sekali ada yang injak kaki, ya, apalagi kalau kakinya kotor kan, injak kita merasa risih sekali kan. Nah, di sini kita melihat ya, Tuhan Yesus dia juga naik perahu. Kenapa? Supaya orang yang berkerumun itu, yang banyak itu, tidak menghimpit-himpit dia. Kalau terhimpit-himpit, begitu padat, tidak ada leluasa ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak itu. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah naik perahu. Nah, sekarang dikatakan di ayat yang ke-10, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ternyata orang-orang itu tidak hanya mau melihat dia, tidak hanya mau mendengar dia, tapi mau menjamah. Tahu arti menjamah? Menjamah artinya meraba, menyentuh, memegang dia. Kenapa? Karena mereka percaya kalau mereka pegang dia, mereka akan mendapatkan kuasa kesembuhan. Jadi mereka mau menyentuh dia. Mungkin ada juga yang penasaran ya, seperti apa sih Tuhan Yesus? Mereka mau pegang dia. Jadi orang-orang ini tidak hanya mau melihat dia, tidak hanya mau mendengar, tetapi mau pegang dia juga, mau meraba dia juga. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus memutuskan untuk naik ya ke atas perahu. Dan di sini dikatakan orang-orang banyak ini ya mendapatkan kesembuhan. Banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dikatakan semua penderita penyakit ya, semua penderita penyakit. Di zaman dulu penyakit yang mematikan itu, Bapak Ibu tahu tidak? Penyakit apa yang mematikan di zaman Tuhan Yesus? Ada sering dengar di dalam Alkitab, cerita-cerita, ada satu penyakit yang pada saat itu sulit untuk disembuhkan. Bahkan tidak boleh bergabung dengan orang banyak karena menular.
seperti COVID menular. Penyakit kusta ya. Kalau kista lagi itu beda lagi untuk penyakit perempuan ya. Ya. Penyakit kusta ya. Nah, kusta. Kusta itu penyakit kulit tetapi yang membuat daging kita nanti busuk, lalu putus menular loh sampai kita mati dan bisa menular ke orang lain, tak boleh bersentuhan. Makanya kalau orang yang sakit kusta mau pergi beli ke sesuatu, dia harus teriak dari jauh, najis, najis, lalu orang semua dengar, minggir semua, jauh-jauh, karena menular. Tak boleh tidur bersama keluarga, harus di luar kota. Wah, itu menderita sekali. Penyakit kusta. Mungkin ada juga yang cacat. Ada yang kerasukan roh jahat. Kalau kita sekarang ini, ya mungkin Bapak Ibu yang sering kita rasakan sebagai orang tua sakit penyakit, ya sakit kepala. Tadi Ibu Kuijing ya, dia cerita. Wah, dia bilang, syukurlah hari ini saya membaik. Kemarin saya sakit kepala. Lalu saya tanya, jadi minum obat? Ibu itu bilang, saya sih tak minum obat, saya minum air jahe. Wah, jadi air jahe menghangatkan perutnya, ya kan? Membuang angin-angin, lalu mungkin dengan demikian juga kepalanya menjadi reda. Jadi, Ibu sangat bersyukur pagi ini bisa datang ke usia indah. Nah, jadi orang tua mungkin sering sakit kepala. Atau karena kita sudah tua ya, tulang-tulang kita sudah tidak kuat, sendi kita sudah tidak kuat, bisa jalan sebentar, kita mungkin keseleo, ya kan? Seperti Pak Budi kemarin ya, ada sakit, tapi puji Tuhan sudah sembuh lah ya, puji Tuhan. Atau apalagi sakit penyakit kita, asam urat misalnya, ya. Asam urat, atau ada terjepit saraf contohnya. Atau darah tinggi misalnya. Tensi kita tetap jaga. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang kita alami saat ini pada umumnya. Nah, kalau zaman dulu juga, mereka juga banyak penyakit yang mereka alami. Dan di sini dikatakan ya, semua penderita penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang sudah mati, seperti Lazarus, seperti seorang janda di Nain. Dia bisa, ya, anak daripada seorang janda di Nain, bisa Tuhan bangkitkan, hidupkan kembali. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Dan Tuhan juga tidak pelit ya. Tuhan tidak merasa, saya tidak usah sembuhkan, merepotkan. Atau seolah-olah sulit sekali untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu murah hati ya. Dia mau menolong banyak orang. Coba, dokter kita ya, secara khusus di sini ya, di Indonesia ya, kadang-kadang kita pergi ke rumah sakit, padahal kita bayar, betul tidak? Tapi kok kelihatannya tidak begitu perhatian ya sama kita ya. Padahal kita bayar loh. Sepertinya kita yang mengemi sama dia kan. Padahal kita bayar. Dan tugas dia kan untuk menyembuhkan kita. Ada kemarin siapa ya, ibu yang mengatakan, Ibu Roma kalau tidak salah. Dia pergi ke salah satu dokter di rumah sakit Elizabeth. Dia tanya, apa keluhannya? Ibu Roma kasih tahu ini ada penyakit, ini bagian kulit kata-kata. Lalu udah, dia tanya begitu, oke dia tulis resepnya. Ini ya, Ibu Roma kan, kita kan kadang-kadang kita kan merasa harusnya dia itulah, ceklah. Mungkin lihat bentuknya atau bagaimana. Kadang kita kan begitu kan. Kalau kita datang, keluhanmu apa? Sakit lambung, mual, ini, lalu dia kasih
obat. Oke, silakan keluar, sudah selesai. Kan kita merasa kalau begitu saya pergi saja ke apotek, ya kan? Saya tinggal kasih tahu, saya mual-mual, saya pusing, lalu orang apotek mengatakan, oh kamu sakit lambung, ini obatnya. Kenapa harus ke dokter lagi? Sama aja. Dan kita maunya kan dicek, ya kan? Ada alatnya itu kan, lihat lambungnya, bagaimana, diketok, kosong tak, gimana? Itu kalau makanya saya kadang-kadang suka ke dokter Herman, karena dokter Herman dia cek langsung, suruh berbaring, dia ketok-ketok, dia suruh buka mulut, dia senter, ya kan? Dia benar-benar cek gitu. Jadi kalau kita melihat seperti dokter, kadang kita merasa kayak kurang perhatian, kayak susah sekali kita mendapatkan pertolongan ya dari dokter. Memang tidak semua dokter ya, hanya dokter tertentu. Nah, tetapi Tuhan Yesus beda. Kalau Tuhan Yesus, dia benar-benar perhatian, mau memberikan waktunya, dia mau memberikan tenaganya, mau menolong mereka semua. Tidak merasa merepotkan atau melelahkan, dia tidak. Dia murah hati, dia mau menolong semua orang yang datang untuk disembuhkan. Nah, jadi kita bersyukur ya untuk Tuhan Yesus yang adalah maha kuasa dan juga murah hati ya, mau menyembuhkan banyak orang yang datang minta pertolongan kepada dia. Nah, lalu di sini dikatakan di ayat yang ke-11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Nah, bahkan roh-roh jahat, iblis, kita tak bisa melihat roh, atau ada Bapak Ibu yang katanya punya kemampuan bisa melihat roh jahat? Ada orang mengatakan bisa melihat setan-setan, betul tidak? Saya sih tidak pernah punya pengalaman ya, tapi ada kesaksian mereka bilang, apa namanya ya, indera ke-6 ya, atau indera ke-7 ya. Kan indera kita kan hanya 5 kan, nah, mata, mulut, hidung, ya kan, telinga, ya kan, lidah, kulit kita. Tapi mereka bilang ada indera ke-6. Nah, indera ke-6 itu penglihatan roh-roh halus, roh jahat. Bisa melihat. Wah, saya pikir stres juga orang itu kalau dia bisa melihat ya. Karena tiap hari bisa dia lihat roh-roh jahat ya kan. Apa itu nggak mengganggu dia? Nah, jadi roh-roh jahat di sini dikatakan mereka takluk, tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Wah, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Mereka tidak bisa melawan Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa mengalahkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dan di sini dikatakan mereka berteriak. Mereka mengatakan Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Anak Allah. Nah, kenapa dikatakan anak Allah? Karena dalam hubungan Tuhan Yesus dengan pribadi pertama yaitu Allah Bapa, itu diibaratkan seperti Bapa dan anak, begitu dekat, begitu intim. Ya, sehingga dikatakan pribadi pertama adalah Bapa dan pribadi kedua adalah anak. Karena hubungan mereka begitu dekat sekali. Nah, jadi di sini dikatakan engkaulah anak Allah. Nah, tetapi di sini di ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-12, tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa ya Tuhan Yesus melarang roh-roh jahat ini, setan-setan untuk memberitahukan kepada banyak orang, dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah anak Allah. Mungkin kita merasa ya, bukankah itu menguntungkan untuk Tuhan Yesus, mempromosikan Tuhan Yesus kan? Kan dengan roh-roh jahat ini, setan-setan mengatakan Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Orang dengar, orang kan bisa jadi percaya. Bukankah itu hal yang baik? Membantu, mempromosikan ataupun memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tapi di sini ya dikatakan Tuhan Yesus melarang mereka. Roh-roh jahat itu tak boleh memberitahukan siapa dia. Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Mungkin kita tidak tahu ya. Nah, Tuhan Yesus melarang mereka, roh-roh jahat ini. Karena Tuhan Yesus tidak mau tentang dia didengar oleh orang banyak. Karena pekerjaan si iblis.
Tuhan tidak mau memakai iblis untuk menyebarkan tentang dia, tentang Injil keselamatan. Tuhan tidak mau. Seolah-olah nanti iblis punya kontribusi di dalam memperkenalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau. Nah, Bapak Ibu ya, di sini kita juga melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperkenalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai orang-orang yang tidak percaya yang memberitahukan siapa itu Tuhan Yesus. Orang dengar tentang Tuhan Yesus bukan dari kita orang Kristen, tetapi dari orang lain. Itu tidak baik. Kita yang pertama-tama orang Kristen harus beritahukan siapa itu Tuhan Yesus. Nanti ya, bulan Agustus ini, akhir Agustus kita ada KKR, Malam Penginjilan. Nah, Agustus ini, tanggal 31 ya kalau tidak salah ya. Ada Malam Penginjilan atau KKR. Jam 7 malam. Siapa yang punya keluarga di sini yang belum percaya Tuhan Yesus ya, kita ajak ke Malam Penginjilan. Karena di situ nanti akan diberitahukan kenapa kita ikut Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu datang dan ajak banyak keluarga. Anak-anak kita, menantu kita, atau kenalan kita, tetangga kita, siapa yang kita kenal, kita ajak untuk datang ke Malam Penginjilan. Karena kita harus memberitahukan siapa itu Tuhan Yesus. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Dua hal saja. Dua hal yang kita mau pelajari. Pertama, kita sama seperti orang banyak tadi. Dalam penderitaan mereka karena sakit penyakit, mereka mencari Tuhan Yesus. Maka kita juga diajarkan. Ketika kita dalam sakit ataupun dalam kesulitan, kita harus panggil nama Tuhan Yesus. Kita harus cari Tuhan Yesus dengan berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kalau di zaman Tuhan Yesus kan masih ada di bumi ya, orang datang kepada dia. Nah, Tuhan Yesus sekarang ada di sorga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa yang punya keluhan atau sakit penyakit atau mungkin hubungan kita dengan menantu kita, dengan anak-anak kita kurang baik, atau mungkin cucu-cucu kita sulit dididik, kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Tuhan Yesus, berkati obat yang saya minum. Tuhan Yesus, tolong menantu saya supaya kami bisa hubungan yang baik. Tuhan Yesus, tolong cucu-cucu saya supaya sehat selalu dan mau dididik, mau diajar dengan baik. Nah, kita doakan. Ya. Dan Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus murah hati, dia akan menolong kita. Nah, jadi kuncinya adalah berdoa. Bapak Ibu ada berdoa setiap hari? Ada berdoa setiap hari? Ibu Abui ada berdoa setiap hari? Tiap pagi. Ya, puji Tuhan ya. Kalau Ibu Pekcu ada berdoa setiap hari? Pagi. Ya. Wah. Bu itu bisa 1 jam, 2 jam lah ya Bu ya. Tapi puji Tuhan lah kalau ibu doa. Setiap pagi berdoa ya. Doa ya. Baru olahraga lah ya. Kadang-kadang ketemu sama Ibu Pekcu ya, olahraga lah ya. Oke. Bagus. Ya. Jadi harus berdoa setiap hari. Betul. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus ya kita tak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ya. Ya. Jadi karena Tuhan Yesus lah ya. Oke. Nah, jadi karena Tuhan Yesus, jadi berdoa sama Tuhan Yesus ya. Nah,
Yang kedua yang kita mau pelajari, nanti Ibu Aboy boleh cerita di kelompok doa nanti ya. Nanti kita bagi kelompok doa, boleh cerita dan kita doakan ya. Yang kedua adalah kita harus ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Orang banyak ini memang bagus ya mencari Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tapi banyak yang ikut datang kepada Tuhan Yesus bukan karena sungguh-sungguh percaya ya. Hanya mau disembuhkan saja. Nah, kita tidak boleh seperti begitu. Nah, misalnya kita datang ke persekutuan usia indah. Nah, kita jangan hanya datang-datang saja, ya karena ada kegiatan. Tapi harapannya adalah Bapak Ibu sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, supaya kita bisa diampuni dan kita nantinya bisa ke surga. Itu yang paling penting. Nah, jadi jangan hanya kita kumpul-kumpul saja, tapi benar-benar kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ya, kita nanti doakan lah ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari pagi hari ini ya. Pertama, berdoa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita harus ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Oke, bisa dimanapun. Nanti kita doakan lah ya bersama-sama lah ya. Bisa. Oke, kita mari berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa belajar tentang Tuhan. Tolong kami untuk bisa selalu mencari Tuhan di dalam doa. Dan kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.